Assalamualaikum, semoga kita sehat selalu ya. Kali ini saya akan share tentang mata kuliah filsafat ilmu, materi ruang lingkup pengetahuan dan ukuran kebenaran. Nah, berbicara tentang pengetahuan itu sendiri dihasilkan dari kegiatan berpikir sehingga dapat menghasilkan pernyataan yang benar. Tentunya setiap manusia yang berpikir akan menuntun dirinya sendiri ke arah kebenaran, bukan? Tidak ada manusia yang menginginkan akan melangkah pada sesuatu yang salah. Tujuan dari pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran, di mana pengetahuan itu harus sesuai dengan objek yang diketahui, sehingga dapat dikatakan sebuah kebenaran. Tentunya, sesuatu yang benar bagi seseorang belum tentu benar bagi orang lainnya. Hal ini tergantung dari persepsi masing-masing individu dalam pengetahuan yang dimilikinya. Sangat sulit melihat bagaimana persisnya suatu pribadi akan sadar akan suatu eksisten tanpa kehadiran eksisten itu di dalam dirinya. Masih ingatkah Anda dengan nama John Dewey? Jika sebelumnya Anda mengikuti pembelajaran pengantar ilmu pendidikan, maka Anda masih ingat dengan sosok John Dewey. John Dewey ini adalah seorang tokoh pragmatis yang menyatakan bahwa pengetahuan itu harus benar. Kalau tidak benar adalah kontradiksi. Pengetahuan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama disebut dengan pengetahuan biasa atau common sense. Semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu di mana mereka berpendapat yang sama semuanya. Nah, pengetahuan biasa atau common sense ini sering diartikan dengan good sense karena memang seseorang memiliki sesuatu di mana ia dapat menerima dengan baik. Contohnya, semua orang menyebut sesuatu itu berwarna putih karena memang itu putih. Atau benda itu apabila disentuh sangat-sangat panas karena memang yang dirasakan panas. Semua orang berpendapat yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan pengetahuan biasa atau common sense. Pengetahuan yang kedua disebut dengan pengetahuan ilmu atau science, di mana pengetahuan ini berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Ilmu itu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif yang tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna dunia faktual. Nah, sebagai contoh, Anda tertarik untuk mempelajari tentang tingkah laku manusia. Bagaimana manusia yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi satu sama lain. Mereka memiliki berbagai perbedaan atau stratifikasi di dalam kelompok besar. Maka sesuatu itu disebut dalam ilmu sosiologi. Atau Anda tertarik untuk mempelajari tentang kegiatan atau perilaku manusia di dalam melakukan jual beli. Nah, hal itu masuk di dalam bidang kajian ilmu ekonomi. Kemudian, jenis pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan filsafat, di mana pengetahuan filsafat ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Misalnya saja pada suatu case atau fenomena bahwa mengapa siswa di kelas tersebut memiliki nilai yang rendah, padahal guru-gurunya sudah memberikan materi-materi yang baik atau sesuai dengan perangkat pembelajaran yang ada. Fasilitas belajarnya pun juga tercukupi. Tapi kenapa hasil belajar di suatu kelas tersebut rendah? Maka kita harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab atau permasalahan dari fenomena tersebut.
Nah, upaya untuk mencari tahu tersebut memiliki beberapa tahapan dalam mencapai suatu kebenarannya. Maka hal ini dikategorikan sebagai pengetahuan filsafat. Kemudian, pengetahuan yang keempat adalah pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama ini sifatnya mutlak ya, dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Apa sih yang membedakan antara pengetahuan dengan ilmu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan itu sama dengan ilmu. Bahkan secara bahasa keduanya adalah sinonim. Namun secara material keduanya berbeda, baik dari sifat sistematik dan cara memperolehnya, menyangkut pengetahuan prailmiah atau pengetahuan biasa. Selain itu, perbedaan ilmu dan pengetahuan adalah dari segi karakteristik, di mana ilmu ini memiliki sistem yang sudah tersusun secara sistematis, seperti bidang ilmu pendidikan ekonomi, di mana di dalamnya terdapat beberapa bidang kajian yang lainnya, seperti ilmu akuntansi, manajemen, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengetahuan secara karakteristik belum tersusun secara sistematis. Selain itu, dari segi objek yang disampaikan, ilmu itu telah diuji dan dikaji, sedangkan pengetahuan belum tentu diuji dan dikaji. Adapun pengetahuan itu bisa didapat dari berbagai sumber ya, teman-teman. Di antara sumber-sumber pengetahuan itu ada panca indera, kemudian nalar atau rasionalisme, kemudian otoritas, wahyu, dan melalui pengalaman atau yang disebut dengan empirisme. Panca indera itu dianggap sebagai sumber pengetahuan yang paling utama yang dimiliki manusia untuk mengenal objek-objek, baik yang ada di luar ataupun di dalam dirinya sendiri. Panca indera ini dianggap alat yang paling utama untuk memperoleh pengetahuan. Nah, misalnya saja ketika kita melihat atau mengetahui bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, mengapa bayi tersebut menangis? Pasti ada pertanyaan seperti itu, bukan? Kenapa ya bayi yang baru lahir itu menangis? Mungkin bayi itu merasa kegerahan dengan suhu udara yang mengenai tubuhnya. Bayi itu mungkin kedinginan, atau dia tidak atau belum pernah merasakan rasa semasa berada di dalam rahim ibunya. Nah, di sini jelas si bayi tahu ada suhu panas atau dingin dari indera perabanya, bukan dari hasil pemikiran atau perenungan dari si bayi itu sendiri. Kemudian si bayi juga mengedipkan matanya karena merasa tidak enak apabila ada sinar yang tajam mengenai matanya tersebut. Tentunya dia mengetahui hal itu dari penglihatannya, bukan, atau dari matanya, bukan dari hasil pemikirannya. Nah, bagi aliran realisme, panca indera itu merupakan satu-satunya alat untuk menyerap segala sesuatu yang ada di luar dirinya, di mana semua realitas adalah segala sesuatu yang didapat di indera. Pengetahuan yang bersumber dari pengalaman indrawi inilah disebut dengan pengetahuan empirik. Yang kedua adalah nalar atau rasio. Nah, penalaran ini adalah kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di dunia ini. Nalar atau rasio itu adalah kemampuan manusia yang digunakan untuk berpikir dalam memecahkan masalah-masalah di samping intuisi sebagai sumber pengetahuan juga. Batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan tidak memiliki kemampuan ini. Kemampuan ini membantu dan mengantarkan manusia untuk mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat dicapainya melalui panca indera. Sebagai contoh, pada tahun 2006, bangsa Indonesia hampir mengalami konflik lagi dengan bangsa Malaysia dalam kasus Pulau Ambalat.
Nah, kasus tersebut dianggap masalah yang sangat serius bagi bangsa Indonesia dengan reaksi yang cukup keras. Sampai-sampai presiden pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bermalam di kapal perang RI yang mengitari Pulau Ambalat. Dalam waktu yang sama, Angkatan Perang Malaysia pun juga sedang beroperasi mengitari dan mengawasi pulau yang diklaim sebagai miliknya tersebut. Nah, media massa di Indonesia memberitahukan secara besar-besaran kasus tersebut. Nah, bagaimana dari pihak Malaysia sendiri? Dari pihak Malaysia justru menanggapinya berbeda 180 derajat dibandingkan dengan reaksi dari Indonesia. Nah, pemerintah Malaysia yang pada saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, Syed Hamid Albar, dengan santainya menjawab bahwa bagi Malaysia, masalah Ambalat bukanlah masalah yang besar. Banyak masalah-masalah yang lebih penting yang perlu segera diatasi oleh Malaysia. Media massa Malaysia juga tidak begitu tertarik untuk mengekspos masalah Ambalat seperti media massa di Indonesia. Dan teman-teman, kenapa perbedaan persepsi dan sikap kedua bangsa di dalam kasus Ambalat itu begitu berbeda dengan kontras sekali ya? Jawabannya adalah karena Indonesia dan Malaysia itu memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda. Indonesia baru kehilangan pulau Ligitan dan Sipadan yang pada saat itu diambil oleh Malaysia. Jadi jelas dari pihak Indonesia tidak ingin kehilangan wilayahnya untuk kedua kalinya. Sedangkan dari pihak Malaysia ya cukup santai saja. Berita tersebut jelas memberikan gambaran bahwa informasi mentah dan sederhana yang didapat melalui sumber penginderaan akan memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih kompleks bila dibantu dengan fungsi penalaran. Kemudian bagaimanakah teman-teman ketika melihat gambar berikut ini? Gambar seperti apa yang kalian tangkap? Ada dua persepsi di dalam melihat gambar ini. Yang pertama adalah seperti dua wajah yang saling berhadapan atau sebuah piala. Gambar pertama atau kedua yang Anda lihat lebih dulu atau yang lebih dominan. Nah, gambar tersebut adalah gambar yang begitu familiar ya di bidang psikologi dan juga manajemen. Apabila hal tersebut ditanyakan kepada mahasiswa, sebenarnya tidak ada yang salah. Artinya ya memang begitu adanya. Jadi jawabannya adalah memang benar gambar tersebut adalah gambar kedua wajah yang berhadapan atau gambar sebuah piala. Kedua-duanya sama-sama benar. Seperti itulah adanya informasi kasar yang hanya didasarkan pada penginderaan. Dalam hal ini, indera penglihatan ya atau mata. Berbeda halnya kalau ada sentuhan nalar di dalam memahaminya. Nah, dari sini muncul pertanyaan, kenapa sih muncul persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama? Gambar tersebut kelihatan seperti dua wajah yang berhadap-hadapan bila berwarna putih. Dalam gambar tersebut dijadikan sebagai latar belakang. Nah, namun sebaliknya tampak seperti piala bila warna birunya sebagai latar belakang. Kemudian yang ketiga adalah otoritas. Apa sih yang dimaksud dengan otoritas itu? Tentu kita sering mendengar ya istilah otoritas. Nah, sumber lain di mana manusia mendapatkan pengetahuan itu adalah orang yang memiliki otoritas di bidang pengetahuan, keilmuan, keterampilan. Misalnya saja ulama, pastor, pendeta, biksu, dan lain sebagainya adalah orang-orang yang dianggap memiliki otoritas dalam bidang pengetahuan agama. Sedangkan misalnya lagi para pakar atau ilmuwan di bidang psikologi, kedokteran, ekonomi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Nah, mereka memiliki otoritasnya masing-masing. Seorang dokter memiliki otoritas yang dipercaya oleh masyarakat. Dosen misalnya memiliki otoritas tertentu di bidang pendidikan.
karya-karya mereka, hasil pemikirannya, hasil penelitian, teori-teori atau bukunya itu dijadikan acuan atau rujukan bagi mahasiswa atau bagi masyarakat yang sedang atau mencari tahu tentang perkembangan bidang pendidikan. Bagi orang yang dianggap memiliki otoritas, tidak diragukan lagi kredibilitasnya atau bobot keilmuannya di bidang ilmu pengetahuan. Misalnya saja seorang murid mendapatkan ilmu pengetahuan dari gurunya. Nah, mereka akan menerima dan menganggap hal yang disampaikan oleh gurunya itu adalah sesuatu yang benar. Kemudian ada wahyu. Wahyu ini adalah sumber pengetahuan manusia yang berasal dari Tuhan. Wahyu itu diturunkan Tuhan melalui para utusannya, melalui nabi misalnya. Kemudian wahyu tadi itu berupa ayat-ayat suci, dan kumpulan dari ayat-ayat suci tersebut diturunkan kepada para utusannya tadi berupa kitab suci. Nah, kitab suci ini dijadikan pedoman oleh manusia untuk mendapatkan pengetahuan mengenai persoalan-persoalan kehidupan. Wahyu adalah pengetahuan-pengetahuan dari segala hal yang tidak dapat dijangkau oleh nalar atau rasio manusia, atau tidak dapat dijangkau juga oleh indera dan pengalaman manusia. Jadi bagi penganut suatu agama tidak akan mempermasalahkan wahyu-wahyu yang ada di dalam kitab sucinya, karena memiliki keyakinan berupa iman bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang benar. Dan yang terakhir adalah pengalaman atau empirisme. Nah, pengalaman ini merupakan salah satu sumber pengetahuan yang dianggap memiliki kebenaran. Misalnya saja kita memiliki pengalaman berjalan di suatu daerah yang tidak kita ketahui. Kemudian kita bertanya dan menggunakan peta untuk menuntun kita ke arah jalan yang benar atau suatu alamat yang kita tuju. Namun kita tersesat apabila kita memilih di jalan yang sebelah kiri pada suatu persimpangan. Nah, kemudian ketika suatu saat kita melewati jalan tersebut karena kita sudah memiliki pengalaman, nah hal itu merupakan suatu sumber pengetahuan yang akan menuntun kita ke arah kebenaran. Adapun hakikat pengetahuan dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama yaitu realisme, kemudian yang kedua adalah idealisme. Realisme ini adalah pandangan realistis tentang alam, di mana pengetahuan itu dianggap benar dan tepat apabila sesuai dengan kenyataan atau objektif. Nah, misalnya saja kita melihat bahwa di langit ini mendung ya, pasti sebentar lagi turun hujan. Maka benar, sebentar lagi memang turun hujan. Nah, hal itulah, hujan inilah dianggap sebagai suatu pandangan yang realistis. Apabila mendung, maka turun hujan. Kemudian yang kedua adalah idealisme. Pengetahuan ini adalah proses-proses mental atau proses psikologis yang sifatnya subjektif, bukan objektif ya. Yaitu untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Karena semua pengetahuan itu bersumber dari subjektivitas diri kita sendiri, atau kadang setiap manusia memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda-beda. Nah, kita ke ukuran kebenaran ya. Ukuran kebenaran ini dibagi menjadi 4, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan yang terakhir adalah agama. Nah, yang pertama, teori korespondensi. Benar jika ada kesesuaian arti yang dimaksud dengan objek yang dituju. Nah, teori korespondensi atau correspondence theory of truth ini adalah teori kebenaran yang paling awal atau tua, atau disebut juga dengan teori tradisional. Teori korespondensi ini sesuatu dianggap benar jika ada korespondens atau kesesuaian antara makna yang dimaksudkan dengan pernyataan yang benar-benar terjadi di lapangan. Sebagai contoh, pengetahuan tentang air. Jika teman-teman melihat air yang menguap, jika dipanasi sampai dengan di atas 70 derajat ya. Nah, pengetahuan tersebut dianggap benar kalau kemudian dicoba memanasi air dan diukur sampai 70-an derajat, bahkan 100 derajat. Nah, jika terbukti tidak menguap, maka pengetahuan dinyatakan salah
dan terbukti bahwa benar air menguap jika pengetahuan tersebut dinyatakan benar. Kemudian yang kedua adalah teori koherensi atau coherence theory of truth. Nah, coherence ini artinya berhubungan ya. Teori ini dibangun oleh para pemikir rasionalis seperti Hegel, Berkeley, Plato, dan juga Aristoteles. Teori koherensi ini disebut juga dengan teori konsistensi. Nah, teori koherensi ini adalah suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan yang saling berhubungan dengan proposisi-proposisi yang lain yang benar. Jika makna yang dikandungnya adalah keadaan yang saling berhubungan dengan pengalaman kita. Jadi kebenaran ini dibentuk dari putusan atau judgement ya, dengan fakta atau realitas. Kita memiliki pengetahuan bahwa semua manusia pasti akan mati. Itu adalah pernyataan yang benar adanya ya. Misalnya saja jika Andi itu manusia, maka pernyataan bahwa Andi pasti akan mati merupakan pernyataan yang benar, sebab pernyataan kedua konsisten dengan pernyataan yang benar. Kemudian teori pragmatisme adalah sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat dan dianggap salah jika tidak mendatangkan manfaat. Misalnya saja nih teman-teman beranggapan bahwa si Risma itu dia saya anggap baik karena dia memiliki manfaat untuk saya. Dia selalu ada jika saya membutuhkan, atau Risma itu selalu baik ketika saya memerlukan Risma untuk curhat dengan saya. Nah, maka karena Risma memiliki manfaat, maka benar adanya bahwa Risma adalah teman yang baik. Seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah dalam ilmu perbintangan ya. Ilmu perbintangan dianggap bermanfaat bagi nelayan, tetapi tidak untuk para pedagang. Kemudian ukuran kebenaran yang terakhir tentu dalam hal ini adalah agama. Sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Nah, dalam hal ini setiap manusia memiliki keyakinan atau kepercayaan terhadap agama tertentu. Karena pada dasarnya setiap manusia menginginkan penunjuk jalan ke arah kebenaran. Nah, demikianlah sekilas materi ya mengenai ruang lingkup pengetahuan dan ukuran kebenaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.